Ratusan petani yang menggarap lahan pertanian di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman kantor DPRD Lampung, pada hari Rabu 4 Januari 2022. Koordinator aksi, Mas Podo mengatakan, tujuan para petani kembali menggelar aksi unjuk rasa tersebut masih sama dengan aksi yang digelar pada 24 November 2022 yang lalu, yaitu mencabut SK Gubernur Lampung tentang penetapan sewa lahan. Hal itu dikarenakan para petani penggarap lahan Kota Baru merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Mas Dopo mengungkapkan, para petani merasa keberatan dengan uang sewa lahan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3 juta per hektare dan akan mulai diterapkan pada tahun 2023 ini. Para petani hanya mengandalkan cuaca, jadi sangat keberatan dengan keputusan tersebut, dan uang Rp3 juta tersebut bisa digunakan untuk membeli bibit atau pupuk. Untuk diketahui, Pemprov Lampung telah mengeluarkan SK Gubernur Lampung tentang kewajiban membayar uang sewa sebesar Rp3 juta per hektare di lahan Kota Baru. Akhirnya perwakilan petani menggelar audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga Pemprov Lampung di ruang rapat Komisi 1. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh para petani yang merasa keberatan dengan penetapan uang sewa lahan sebesar Rp3 juta per hektare telah diakomodir. Mulai dari pencabutan SK penyewaan lahan hingga meniadakan satgas yang dinilai sering melakukan intimidasi kepada petani di lapangan. Yozi Rizal mengaku untuk pencabutan SK penyewaan lahan terlebih dahulu akan dibicarakan dengan instansi terkait mulai dari KPK, BPN, BPK, DPRD hingga Pemprov Lampung. Hal itu dikarenakan pencabutan SK tidak mungkin bisa diputuskan hari ini karena ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pemprov Lampung. Karena ini merupakan rekomendasi dari pihak yang berwajib seperti KPK. Maka nanti akan diadakan pertemuan petani dengan para pembuatan kebijakan. Sementara Kabid Aset pada BPKAD Provinsi Lampung, Mediandra mengaku pihaknya telah bekerja sama dengan Polda Lampung untuk melakukan penindakan terhadap satgas yang dinilai arogan kepada para petani. Jadi gini, sudah diutarakan tadi di Dali, jadi ini ada temuan, setiap tahun ada pemeriksaan oleh BPK. Nah, dia ada temuan di situ. Iya, betul, Ketua. Saya hanya bersaran gini, Ketua. Kenapa tadi itu pertanyaan, kenapa itu dipilihkan untuk melakukan sewa? Kenapa masyarakat petani Kota Baru ini, kalau dia hanya ditakutkan untuk temuan dan takut aset itu hilang menjadi temuan dan berbahaya untuk Pemprov, kenapa tidak dibuatkan saja mereka soal hak garap tanpa sewa gitu loh? Nah, supaya meminimalisir juga hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak. Jadi gini, untuk melakukan diskresi itu supaya tidak ada resiko bagi mereka, maka kita coba agendakan untuk mengundang juga BPKRI, KPK dan lain-lain itu berbicara satu ruangan dengan kita seperti ini. Ada pendapat mereka kemukakan itu bisa kita lakukan, baru bisa dilakukan. Tapi kalau mereka mengambil kebijakan tanpa melibatkan pihak-pihak itu, resiko mereka di penjara. Ya, artinya kami berharap pemerintah provinsi melakukan itu, Ketua. Kan tadi sudah saya sampaikan. Jadi bukan hal baru yang tadi Dali sampaikan. Bukan. Jadi, ya kan? Ya. Prospeknya seperti itu. Ada dua permintaan ini dari masyarakat. Yang pertama, agar tidak ada sewa menyewa. Lalu kemudian yang kedua, agar membubarkan satgas. Lalu jawaban dari pihak Pemprov dalam hal ini BPKAD itu tidak mungkin bisa dilakukan karena ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Jadi jalan keluarnya karena ini melibatkan lembaga lain sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan, kita akan coba mengajak berbicara dengan lembaga-lembaga tersebut. BPKRI, KPKRI, BPKP, lalu kemudian Dirjen Kementerian, termasuk DPRD. Nanti DPRD kita minta untuk memfasilitasi. Bukan Komisi 1 ya yang saya sebut, tapi DPRD. Nah, kalau pimpinan DPRD nggak siap, ya mundur aja dari pimpinan DPRD. Karena ini berbicara soal aset negara, penggunaan aset oleh pihak ketiga dan lain sebagainya. Artinya apa? Tadi
dari Ketua Komisi 1 itu sudah berbicara soal ini pelibatan dari misal Forsubka, BPKRI, BPKP, ya kan, Irjen dari Dagri, ya kan, untuk bisa duduk bersama gitu. Nah, saya rasa ini harus keluar rekomendasi yang kemudian tercatat di proses itu, dan ini jadi pegangan juga masyarakat untuk jaminan. Itu yang pertama. Dan kemudian saya rasa bisa ditambahkan ini, Bang, karena situasinya ini kalau di bawah ini terus ada ini kayak semacam ancaman-ancaman atau intimidasi yang keluar dari Satgas, sih saya rasa itu juga menjadi problem juga di bawah. Dia di rekomendasi itu ya hentikan dulu lah seluruh aktivitas intimidasi atau seperti apa, ya kan, yang dilakukan oleh Satgas, sehingga setidaknya di sana adem dulu. Kita nggak mau ini terjadi apa-apa sambil kita menjajaki proses-proses yang selanjutnya ada dilakukan. 6 bulan tidak ada intimidasi apapun, misalkan seperti itu loh Pak. Misal ini misal kata. Kita terpimpin. Kenapa nggak bisa? Mas, kita kan terpimpin, kan tadi sudah jelas tuh apa yang jadi rekomendasinya, ya kan. Jadi jangan ada satgas-satgas yang intimidasi. Ya kalau ada tinggal kita kontak Pak Medinya, tanggung jawab situasinya di bawah seperti itu. Gitu. Pak Medi aja besok ke sana mungkin. Foto paspor. Nah, kan ke sana. Yang dipermasalahkan bukan beliau fotonya loh Pak. Tulisan di bawahnya itu loh, background yang nggak jelas. Gaspol. Kita kan tulisannya Gaspol ya. Gitu loh. Kalau hanya foto ya tahu lah Pak. Kita udah. Oke ya, jadi gitu ya. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan. Kepada petugas Satgas di Kota Baru, jangan sampai ada intimidasi atau menakut-nakuti katanya dulu digusur. Jangan sampai ada. Kita bakar aja Satgasnya. Ya.